Sudah, Mas. Ya, mulai ya. Baik. Siap. Baik, saya sapa kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua ya, warga Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang terhormat Bapak Direktur TIK, Bapak Handriono Joko Susilo, yang kita hormati para pejabat eselon 3, Pak Yanwas, Bu Yeyen, Pak Agus, Pak Ahmad Budihartono, dan Bapak Fajar Julianto. Yang kita hormati juga para pejabat eselon 4 di lingkungan Direktorat TIK, dan yang kita hormati juga narasumber kita ya pada hari ini, Mas Muflih Fatoniawan. Dan tentu saja tidak lupa yang kita banggakan, para peranata komputer maupun pelaksana yang menjadi peserta hari ini, serta para hadirin yang berbahagia. Ya, kami ucapkan selamat datang di internalisasi corporate value tindak pidana korupsi pada hari ini, hari Senin, 22 November 2021. Ya, tidak lupa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas izinnya pada siang hari ini kita dapat melaksanakan agenda ICP kita dengan topik tindak pidana korupsi, dan alhamdulillah narasumber kita pada siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Mas Muflih Fatoniawan dari TU ya. Mungkin kita sapa dulu. Selamat siang Mas Muflih. Selamat siang Mas Asmuni dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari Direktorat TIK. Salam sehat semuanya. Ya, salam sehat Mas Muflih. Mas Tony ya. Ya, mungkin lebih akrab biasanya dipanggil Mas Tony. Baik. Oke, izinkan saya menyampaikan ya susunan agenda kita. Cara akan kita awali dengan setelah rangkaian pembukaan, akan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Mas Muflih Fatoniawan, kemudian penutup. Baik, langsung saja marilah kita awali agenda kita pembukaan ini dengan membaca doa berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita berharap semoga acara kita di siang hari ini berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars DJP, dan mendengarkan pesan dari Dirjen Pajak. Mungkin bagi Bapak Ibu yang memungkinkan untuk berdiri, dipersilakan. Indonesia
jaya nyata untuk masyarakat sejahtera, Indonesia jaya. Kobarkan semangat, satukan tekad kita, mari kita berkarya, berbakti untuk negari demi Ibu Pertiwi. Kobarkan semangat, satukan tekad kita, junjung tugas mulia, ikhlas tegas pantang menyerah, himpun pajak negara. Wahai insan pajak sejati, tunjukkan pada dunia institusi terbaik bagi negara. Direktorat Jenderal Pajak wujudkan karya nyata untuk masyarakat sejahtera, Indonesia jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai direktoratnya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terima kasih. Ya bagi para hadirin yang sebelumnya berdiri dipersilakan untuk duduk kembali ya. Telah kita dengarkan tadi ya lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mars DJP. Semoga menambah semangat kita pada siang hari ini ya, dan dilanjutkan tadi dengan pesan-pesan integritas dari Bapak Dirjen Pajak ya telah kita dengarkan. Baiklah, agenda kita lanjutkan dengan mendengarkan pembukaan ya oleh Bapak Fajar Julianto, Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Pelayanan Sistem Informasi Direktorat TIK. Kepada Bapak Fajar Julianto dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Asmuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama tentu sudah sepatutnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Maha Esa. Kita semua siang hari ini bisa berkumpul di dalam media daring dalam acara ICV ya, ICV dalam keadaan sehat dan berkesempatan untuk mengikuti acara ini. Bapak Ibu Kasubdit, Bapak Ibu Kepala Seksi, Kasubag, pejabat peran tata komputer dan pelaksana yang hadir. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan sebagai rangkaian acara internalisasi corporate value di tahun 2021, kali ini pada tema integritas kita mengambil topik sosialisasi tindak pidana korupsi. Mungkin sedikit berbeda dengan topik sebelumnya, di mana nanti akan disampaikan oleh narasumber tunggal kita siang hari ini, Mas Mukhlif Fatoniawan. Tindak pidana korupsi tentu berbeda sekali dengan gratifikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di mana topik tindak pidana korupsi ini sudah barang tentu satu hal yang perlu kita hindari. Dan untuk bisa melakukan itu atau menghindarkan diri dari tindakan pidana korupsi, tentu kita harus paham betul apa saja sih yang masuk kriteria tindak pidana korupsi, untuk kemudian kita hindarkan dan kemudian kita ingatkan rekan-rekan kita semua agar tidak masuk dalam atau melakukan tindak pidana korupsi. Dalam beberapa waktu ke depan, pemateri atau narasumber akan menyampaikan materinya dan harapannya kita semua menyimak dan apabila ada yang ingin didiskusikan, kita buka sesi diskusi nanti. Tidak berpanjang lebar lagi, karena topik inilah topik yang penting bagi kita semua untuk sebagai pengingat kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi, acara ICV dengan topik sosialisasi tindak pidana korupsi, dengan ini saya nyatakan dibuka. Saya kira demikian. Kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, selamat mengikuti ICV kali ini, dan untuk itu saya akhiri pembukaan dengan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi telah kita dengarkan ya pembukaan oleh Bapak Fajar Julianto. Dengan demikian maka agenda acara kita telah dibuka secara resmi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Fajar Julianto yang telah membuka acara kita pada siang hari ini. Baik, dengan demikian maka agenda pembukaan kita telah selesai ya, dan selanjutnya kita akan masuki ke agenda inti. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, materi kita pada siang hari ini akan disampaikan oleh Mas Mukhlif Fatoniawan. Mungkin tidak asing lagi bagi kita ya, beliau di TU. Ya, kita sapa lagi. Selamat siang, Mas Mukhlif. Selamat siang, Mas Asmuni. Ya, sehat, Mas Doni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik, sudah siap dengan materinya, Mas? Insya Allah. Mantap. Ya, ya. Mungkin langsung saja kepada Mas Mukhlif Fatoniawan, dipersilakan menyampaikan materinya. Monggo, Mas.
Baik, terima kasih Mas Asmuni dan terima kasih Pak Fajar sudah mengantarkan pada sesi siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Pak Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Pusat DJP atau yang mewakili Bapak Ibu Kasubdit, Kepala Subdit di Direktorat TIK, kemudian para pejabat eselon 4, para pejabat peranata komputer, serta rekan-rekan di pegawai Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mudah-mudahan sehat selalu bersemangat, dan mudah-mudahan meskipun sudah banyak yang mulai beraktivitas di kantor, tetap menjaga protokol kesehatan, mengutamakan kesehatan, karena jiwa yang sehat, raga yang sehat itu modal utama kita untuk bekerja lebih baik lagi untuk negara ini. Apalagi untuk memahami yang namanya delik tindak pidana korupsi, tentu perlu jiwa yang sehat, kemudian raga yang sehat, dan sebagainya. Baik, untuk kali ini saya izin perkenalkan lagi, mungkin ada beberapa teman-teman yang baru mengenal saya karena terakhir ada 30-an orang ya yang masuk ke TIK, teman-teman baru, selamat datang teman-teman di Direktorat TIK, mudah-mudahan betah gitu ya. Itu perkenalkan, nama saya Mufli Fatoniawan, saya bertugas di TIK di subbagian tata usaha. Tepatnya saya juga sebagai unit kepatuhan internal dan unit pengendali gratifikasi. Jadi teman-teman mungkin yang merasa mendapatkan hadiah atau dan sebagainya boleh konsultasi kepada saya. Jadi kita sharing-sharing aja. Jadi tidak dalam rangka menghakimi, malah justru dibantu biar tidak tersangkut dengan tindak pidana korupsi. Nah, sebenarnya kalau saya di sini di TIK itu mulai 2019, dan sejak 2019 sampai 2020, 2019 juga itu sering banget diulang-ulang tentang materi tindak pidana korupsi. Nah, mohon izin Mas Asmuni, ini slide saya terlihat ya? Khawatir nggak terlihat ya? Terlihat ya? Terlihat. Baik, terima kasih. Oke, jadi ini sebenarnya berulang-ulang kali mungkin teman-teman perdengarkan bahwa tindak pidana korupsi itu seperti apa dan sebagainya. Tapi karena yang namanya korupsi ini berkaitan dengan namanya integritas, mental, dan kesadaran diri sendiri, maka hal-hal seperti ini tuh perlu diulang-ulang, karena dari pengulangan itu akan menjadi pemahaman, kemudian akan berubah lagi menjadi kesadaran teman-teman. Dari kesadaran itu bisa menjadi kebiasaan, perilaku, dan sikap, dan akhirnya nanti mungkin kalau bisa dibawa ke dalam ranah kebijakan, itu bisa menjadi level kebijakan pimpinan untuk mencegah tindak pidana korupsi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak ini. Jadi hari ini kita santai aja ya. Saya cuma 15 menit mungkin paparan materinya, selebihnya kita diskusi aja sambil nonton film pendek. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengingatkan dulu beberapa hal terkait keamanan. Jika perangkat teman-teman tersambung ke listrik, pastikan kondisinya aman, jangan sampai ada konsleting ya. Apalagi kalau ibu-ibu yang mungkin lagi setrika, nyuci baju, kemudian masak, mohon dilihat dulu lagi kompornya dan sebagainya, jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian disarankan untuk mengecek audio, ya misalkan nanti suara saya juga kurang terdengar dengan jelas, silakan untuk memberi feedback di kolom chat. Dan mungkin kalau tampilan saya juga terganggu, silakan untuk memberikan komentar di kolom chat. Kemudian pastikan keamanan data pribadi, apalagi kalau teman-teman mengakses di jaringan internet publik ya. Kemudian kalau teman-teman berada di dalam satu ruangan, mohon menjaga jarak aman ya sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, karena COVID-19 masih ada dan pandemi belum dicabut oleh pemerintah. Nah, ini perlu diingat-ingat teman-teman, standar kesehatan kita. Kemudian mohon izin saya tidak memakai masker ya teman-teman, karena saya berada di rumah, kebetulan lagi WFH.
Kemudian jika terjadi kondisi yang darurat, misalkan gempa bumi, kebakaran dan sebagainya, apalagi teman-teman yang ada di kantor, sebaiknya mengetahui titik kumpul, kemudian mengetahui cara membuka apar misalkan dan sebagainya, dan jalur evakuasi ya. Ikuti petunjuk keselamatan dari BNPB gitu. Baik, hari ini kita akan ringkas aja 10 menit atau 15 menit pertama kita akan refreshment lagi. Kenapa saya bilang refreshment? Karena ini mungkin udah berkali-kali Pak, Bapak, Ibu sekalian untuk menerima materi ini. Tapi materi ini saya memang khususkan berbicara cuma tentang delik tipikornya saja. Jadi tentang pasal-pasalnya kita akan coba bedah juga pasal-pasalnya karena untuk masalah yang lain kayak dampak dan sebagainya, kalau saya rasa terlalu panjang untuk disampaikan, maka kita cukup memahami ya. Seperti kata Pak Fajar tadi bahwa kalau kita pengen menghindari, kita pengen mengingatkan teman-teman gitu, membentuk ekosistem integritas di organisasi, maka kita perlu memahami dulu gitu untuk membasmi korupsinya. Jadi kita benar-benar nanti akan memahami betul apa sih yang dimaksud di Undang-Undang Tipikor itu tentang tindak pidana korupsi itu ada berapa tindak pidana korupsi dan sebagainya. Itu aja. Jadi cukup itu. Kemudian kita akan nonton film pendek sekitar 5 menit 24 detik ya. Kemudian nanti teman-teman ya saya minta untuk mengisi kuis cuma 5 soal, jadi 5 menit lah cukup gitu ya. Ada beberapa kuis dan ini akan dari kuis itu bisa kita diskusikan bersama-sama gitu. Ini sebenarnya formula ini sudah pernah dipakai ya, jadi dipakai di morning activity-nya Subdit Tata Kelola Sistem Informasi, tapi filmnya berbeda gitu ya. Jadi bapak-bapak yang dari Takeshi ini filmnya yang saya bawakan berbeda, bukan cadong. Jadi saya mencoba dari film ini nanti kita akan bedah apa delik tipikornya dan mungkin dari situ bisa berkembang dengan dari dampaknya yang diakibatkan dari korupsi itu apa, nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari film itu apa gitu. Kita akan pakai referensinya tetap karena ini pidana maka kita akan mengacu ke Kitab Umum Hukum Pidana dan Acara Pidana. Kemudian tentu saja kita mengacu ke Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, teman-teman sekalian, kalau dilihat pada awalnya sebenarnya korupsi ini sebelum adanya Undang-Undang Tipikor gitu ya tahun 99 dan 2001 itu korupsi termasuk kejahatan yang ya biasa-biasa aja masuknya nanti ke KUHP dan KUHAP gitu ya. Jadi sebenarnya korupsi ini memang sudah diatur juga di dalam KUHAP dan KUHP. Namun karena dirasa dampaknya terlalu besar, kejahatannya luar biasa karena terlalu sistematis, kemudian kompleks ya. Bahkan kasus iktp itu kalau teman-teman lihat di yang dibahas oleh Bang Novel di YouTube-nya itu kan juga suatu kasus yang sangat kompleks gitu ya. Korupsinya luar biasa, tidak caranya yang perlu dilakukan itu juga luar biasa harus ada dengan cara-cara yang luar biasa. Maka kejahatan luar biasa harus diterbitkan juga undang-undang yang mengatur keluarbiasaan itu. Maka terbitlah tahun 99 di nomor 31 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi gitu. Kemudian diubah sebagian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi kalau dilihat memang dampaknya luar biasa, korbannya semua orang bisa menjadi korban, maka dirasa tidak cukup hanya KUHP dan KUHAP aja yang mengatur tentang tipikor. Dan dari sini juga nanti kita akan mengetahui apa sebenarnya tindak pidana korupsi itu, berapa macamnya, kemudian apa-apa unsur-unsur peristiwa yang memenuhi tindak pidana korupsi ini. Sebelum masuk ke tindak pidana korupsinya, disebutkan bahwa di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
kitab KUHP bahwa semua perbuatan tuh asalnya tidak dipidana, teman-teman sekalian, kecuali yang berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Misalkan jadi semua perbuatan ini tidak dipidana kecuali sudah diatur pidananya dalam undang-undang gitu. Artinya kejadiannya itu harus memenuhi unsur-unsur pidana yang ada di undang-undang, baik itu undang-undang apapun ya, perdata, pidana dan sebagainya. Kalau yang ini yang dimaksud adalah pidana, maka undang-undang pidana baik undang-undang pidana umum maupun undang-undang pidana khusus seperti tipikor itu harus terpenuhi unsur-unsurnya. Jadi baru bisa dikatakan bahwa suatu perbuatan itu terpidana. Nah, di dalam undang-undang tindak pidana korupsi ini gitu ada 30 delik. 30 delik itu 30 pasal ya teman-teman, atau 30 yang bisa kita sangkakan gitu ya. 30 delik tindak pidana korupsi. Tapi dalam beberapa pakar dan dalam buku memahami untuk membasmi terbitan KPK itu juga disederhanakan menjadi 7 kelompok tindak pidana korupsi. Nah, ini yang menarik yang kita akan bahas lebih dalam tentang 7 kelompok tindak pidana korupsi. Nah, di dalam undang-undang ini dari 30 delik tipikor ini dibagi dalam 7 kelompok ini. Yang pertama perbuatan curang ada di pasal 7 sama pasal 12 ya. Kemudian ada suap menyuap, ini paling banyak pasalnya dan memang transaksi atau kejadiannya atau kasusnya yang yang ada di Indonesia itu paling banyak memang di suap menyuap ini. Ada pasal 5, pasal 6, pasal 11, 12, 13. Kemudian ada benturan kepentingan dalam pengadaan, ini ada di pasal 12I. Kemudian ada perbuatan pemerasan, ada di 12E, F, dan G. Kemudian terkait dengan kerugian negara, ini pasal yang umum biasanya dikenakan bisa ke swasta juga gitu ya. Itu pasal 2 dan 3. Kemudian penggelapan dalam jabatan ada di pasal 8, 9, dan 10. Dan gratifikasi ini pasal yang baru ditambahkan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pasal 12B, junto pasal 12C. Kalau kita lihat dalam matriks ini, tindak pidana korupsi itu dibagi pembagiannya gini. Ketika tindak pidana korupsi itu terjadi karena adanya dua orang ya, dua pihak yang saling bertransaksi gitu ya, atau dalam rangka maksudnya terlibat dalam suatu kejadian. Ada si penerima, ada si pemberi gitu ya. Jadi kalau dilihat dalam matriks ini bahwa penerima adalah seorang pegawai negeri gitu ya. Dan pegawai negeri itu cakupannya luas, nggak cuma PNS aja, tapi juga pegawai negara, pejabat publik, kemudian duta, kemudian semua orang yang gajinya atau THP-nya atau penghasilannya itu berasal dari negara, baik dari langsung maupun dari korporasi, itu juga dimasuk dalam kategori pegawai negeri. Jadi pada umumnya tipikor ini titik beratnya atau kenanya kepada teman-teman yang kita sebagai pegawai negeri. Jadi kita benar-benar berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Nah, itu makanya kenapa kita sharing di siang hari ini untuk sama-sama kita bisa menghindari kita tidak melakukan tindak pidana korupsi ini. Sedangkan yang pemberi itu bisa disangkakan atau di pasal 2, kemudian bisa juga di pasal penyuapan di pasal 5, 6, dan 13. Sedangkan gratifikasi itu kita yang kena, PNS yang kena. Karena bunyi pasalnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita kembali ke hukum positif, semua hal itu harus benar-benar diatur dalam undang-undang. Jadi undang-undang bilangnya seperti ini, maka gratifikasi, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan meskipun yang terlibat mungkin ada di luar PNS gitu ya, tapi
yang PNS ini bisa masuk dalam kategori ini. Sedangkan yang di luar PNS bisa masuk dalam kategori merugikan keuangan negara atau suap gitu. Jadi memang titik beratnya dalam tipikor ini adalah orang-orang yang berpenghasilan dari keuangan negara gitu. Kita lanjut ke pasal 2 dan pasal 3. Jadi kalau bunyinya sebenarnya di pasal 2 dan 3 ini slide saya ambil dari mantan penyidik KPK, Bang Budi Agung Nugroho. Kalau teman-teman mungkin kenal, pernah nongol lah di media. Jadi setiap orang yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, jadi baik pegawai negeri maupun non pegawai negeri ini harus dipastikan orang gitu ya. Harus dipastikan benar-benar orang yang melakukan. Kemudian tujuannya dilihat, kemudian tujuannya apa? Kalau pegawai negeri untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tertentu, kalau pegawai negeri atau setiap orang yang lain di luar pegawai negeri, tujuannya untuk memperkaya diri dan sebagainya, gitu. Bagaimana cara mendapatkan tujuan itu? Nah, caranya adalah dengan menyalahgunakan kewenangan. Tentu yang punya kewenangan adalah teman-teman yang pegawai negeri dan atau pegawai pejabat publik dan sebagainya gitu. Teman-teman yang di luar pegawai negeri kan tidak punya ya, tidak punya kewenangan itu. Kemudian yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Jadi dia punya jabatan, punya kedudukan, dan dia menyalahgunakan kewenangan atau kesempatannya. Kalau setiap orang yang lain selain pegawai negeri atau pegawai negerinya sendiri itu juga dengan caranya dengan melawan hukum gitu. Jadi menyalahi aturan. Kemudian dampaknya adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian yang ini juga di pasal 2 dapat merugikan keuangan negara. Ini unsur-unsur yang harus dipenuhi ketika kita menjudge bahwa suatu kejadian adalah tipikor dengan merugikan keuangan negara. Misalkan orang swasta, pihak eksternal, stakeholder kita itu dikenakan pasal ini misalkan gitu ya. Maka dia harus memenuhi unsur-unsur ini. Orang iya, memperkaya diri sendiri iya. Caranya bagaimana melawan hukum iya, dapat merugikan keuangan negara iya. Dan ini juga seperti itu. Jadi ini harus dibuktikan atau dilihat apakah semua unsur-unsur ini terpenuhi gitu. Tapi kalau saya pernah dengar itu tapi tidak semua bukti ya sebenarnya dari unsur-unsur ini terpenuhi dan mungkin cukup 2 atau 3 bukti itu sudah bisa menjadikan seseorang yang awalnya bisa jadi saksi atau orang biasa menjadi tersangka gitu. Ini yang soal merugikan keuangan negara. Kita lanjut ke delik tipikor yang kedua, yaitu suap menyuap. Ini paling banyak teman-teman, dua-duanya bisa kena gitu ya. Dua-duanya bisa kena, baik penerima maupun pemberi. Kita coba lihat di bagian yang penerima dulu. Penerima ini tentu pegawai negeri. Nah, siapanya ya? Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji. Nah, yang memberikan gitu itu setiap orang. Jadi statusnya bisa pegawai negeri juga, bisa non pegawai negeri gitu. Atau stakeholder yang lain, swasta, pihak privat dan sebagainya. Itu bisa di sini. Setiap orang yang memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu, janji aja kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Itu. Ini subjeknya ini. Kemudian maksudnya, tujuannya. Nah, diketahui bahwa hadiah tersebut dilakukan untuk menggerakkan agar melakukan. Ya. Poin pentingnya ada yang di bold ini untuk menggerakkan agar melakukan. Jadi diberikan janji, diberikan hadiah itu sudah ada maksudnya sebenarnya untuk agar yang punya jabatan ini atau punya kewenangan ini untuk melakukan sesuatu sesuai yang diminta oleh yang memberikan. Yang memberi juga gitu. Jadi maksudnya adalah ketika memberikan itu
maksudnya untuk berbuat sesuatu gitu ya. Jadi sudah ada maksud di situ, sudah ada niat. Bahkan mungkin saya kasih ini untuk mendapatkan ini, yang saya dapatkan ini gitu ya. Itu sudah kelihatan jelas. Saya beri sekian Pak untuk perizinan ini biar cepat gitu. Itu udah suap. Jadi yang memberi sudah memiliki niat, yang menerima itu sudah tahu bahwa itu maksudnya untuk melakukan sesuatu hal di dalam kewenangannya. Kemudian atau selain untuk menggerakkan juga bisa karena akibat karena telah melakukan. Misalkan karena sudah kita lakukan ini belum terjadi ya. Jadi posisinya misalkan perizinannya diloloskan dulu karena tahu mungkin nanti suatu saat saya mendapatkan hadiah di situ atau pernah dijanjikan dan sebagainya, maka kejadiannya atau transaksinya itu di awal. Jadi transaksi uangnya atau pemberian hadiahnya itu di akhir setelah kejadian tipikornya gitu atau titik kritis pemberiannya gitu. Kenapa menyalahi kewenangannya gitu. Kemudian kalau di sisi pemberi karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya itu dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya gitu. Kemudian selanjutnya atau menurut pikiran orang yang memberikan. Jadi diketahui atau patut diduga bahwa hadiah itu diberikan karena saya punya kekuasaan, saya punya kewenangan yang berhubungan dengan jabatan saya, dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah itu juga ada hubungannya dengan jabatan saya gitu. Jadi ketika hadiah itu diberikan itu sudah kelihatan bahwa ini kemungkinan ini akan saya ini akan mendapatkan ini gitu. Atau saya mendapatkan ini sebenarnya untuk apa ya gitu. Meskipun tidak tertuang tersurat ya, tapi secara tersirat udah kelihatan bahwa itu bisa jadi ini dituntut untuk masuk ke pasal suap ini. Yang di sisi pemberi gitu, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya, oleh pemberi hadiah atau janji dianggap atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya. Jadi si pemberi hadiah itu sudah tahu bahwa ya wewenang untuk melegalkan ini atau bukan melegalkan ya, memuluskan niat ilegal ini itu ada di pejabat A gitu. Maka saya coba beri sesuatu hadiah ke pejabat A ini. Nah, karena dia punya kepentingan untuk meloloskan sesuatu hal itu, misalkan perizinan yang ilegal dan sebagainya, maka ini yang terjadi adalah bisa disangkakan sebagai penyuap gitu. Kemudian ini yang berkaitan dengan hakim untuk memengaruhi putusan perkara diserahkan untuk diadili ini juga. Kemudian ini juga pemberi juga memberi untuk memengaruhi putusan perkara. Kemudian yang terakhir diketahui atau patut diduga bahwa hadiah janji tersebut mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan. Itu berhubung dengan perkara. Ini berkaitan dengan peradilan di Indonesia ya, gitu. Ini juga memberikan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat gitu. Jadi di dalam pasal suap ini jelas bahwa ada transaksi, ada yang diberikan dan ada yang diterima oleh pemberinya gitu ya. Jadi si pemberi itu sudah ada maksud gitu ya, atau belum ada sudah ada yang ingin dicapai gitu ya, meskipun mungkin diutarakan atau nggak diutarakan gitu, tersirat atau tersurat dan sebagainya, sudah tahu bahwa wewenangnya itu sudah ada di pihak penerima itu, maka diberikanlah hadiah gitu. Nah, si penerima itu juga mengetahui bahwa yang ketika janji atau hadiah yang diberikan itu adalah maksudnya adalah untuk melakukan atau membantu urusannya si pemberi. Nah, ini sudah terjadi transaksionalnya suap menyuap ini. Gitu. Saya lanjutkan. Oke.
Nah, bedanya dengan gratifikasi itu apa? Ya, hampir sama ya. Gratifikasi juga dalam pengertian luas itu adalah hadiah. Jadi semua pemberian hadiah itu adalah gratifikasi. Nanti gratifikasi itu kalau nggak salah beberapa bulan lalu saya pernah menyampaikan bahwa ada gratifikasi yang memenuhi unsur pidana, ada yang tidak memenuhi unsur pidana, ada yang wajib dilaporkan dan ada yang tidak wajib dilaporkan. Nah, gratifikasi bedanya dengan suap. Kalau kita lihat di sini bahwa gratifikasi yang dikenakan adalah pihak pegawai negerinya. Jadi sebenarnya yang dituntut dalam pasal gratifikasi ya penerimanya gitu, pegawai negerinya gitu. Yang pemberinya biasanya akan dituntut dalam pasal suap apabila memang terbukti suap. Tapi ketika terbukti dia suap, maka bisa jadi nanti si penerima gratifikasi ini akan ditarik ke pasal suap. Ini tergantung di penyidikan nanti atau proses penyidikan dan sebagainya. Cuman di sini dalam pasal gratifikasi ini yang menerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara gitu ya. Kemudian menerima gratifikasi yang nilainya sampai dengan 10 juta atau lebih dari 10 juta. Jadi mulai nol ya teman-teman sekalian, nilainya sampai dengan 10 juta dan lebih dari 10 juta. Kenapa ada dua begini? Karena kalau kurang dari 10 juta atau sampai dengan 10 juta ini gratis membuktikan gratifikasi atau bukan ini urusannya penyidik dan aparat penegak hukum lah gitu ya. Ini urusannya penegak hukum, jaksa biasanya ini menentukan bahwa ini benar-benar gratifikasi. Tapi kalau lebih dari 10 juta, maka dilakukan yang membuktikan adalah yang menerima. Beneran enggak ini hadiahnya ini tanpa konflik kepentingan, tanpa berkaitan dengan kedinasan dan sebagainya. Memenuhi enggak unsur pidana. Nah, itu semuanya ditanyakan oleh ke penerima gratifikasinya. Kenapa dibagi dua seperti ini? Pada dasarnya sih semua gratifikasi ya semua penerimaan gitu ya. Kemudian yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Kemudian gratifikasi ini akan disangkakan atau dikenakan ketika diterima dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Jadi ini 30 hari kalender ya teman-teman. Jadi perlu disampaikan bahwa 30 hari harus dalam 30 hari ketika menerima harus dilaporkan gitu. Kemudian selanjutnya penggelapan dalam jabatan. Kalau penggelapan dalam jabatan ini juga dalam konteks pegawai negerinya atau yang menerima ya, teman-teman sekalian. Kalau di pasal ini pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus untuk sementara waktu. Jadi bisa pegawai negeri atau selain pegawai negeri ya. Misalkan teman-teman kontrak ya, kontrak tapi dia punya wewenang untuk menjalankan tugas tertentu gitu ya. Itu bisa juga kemudian menggelapkan atau membiarkan gitu ya. Dia bisa jadi dia yang menggelapkan atau dia yang membiarkan orang lain mengambil dan membiarkan orang lain menggelapkan gitu ya. Apa yang digelapkan? Uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Kira-kira teman-teman pegawai negeri siapa yang kemungkinan bisa menggelapkan uang atau surat berharga? Yang biasa pegang uang ya, yang pegang uang negara ya bendahara. Jadi penggelapan dalam jabatan ini ketika teman-teman yang punya kuasa atas uang negara atau surat berharga negara ini digelapkan gitu. Biasanya teman-teman bendahara. Tapi ini kasus ini jarang terjadi ya teman-teman sekalian. Kemudian dia juga memalsu buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang-barang ini, barang akta, surat, daftar yang meyakinkan membuktikan di muka pejabat yang berwenang, itu juga bisa, atau membiarkan orang lain berbuat sesuatu itu, merusak, kemudian menghilangkan, menghancurkan, dan sebagainya. Ini penggelapan dalam jabatan. Ini kasusnya jarang banget diangkat dan memang disangkakan juga jarang banget.
paling banyak memang suap gratifikasi kerugian keuangan negara. Ini juga pernah kalau unsur pasal pemerasan ada kasus-kasusnya. Kalau pemerasan ini disangkakan oleh kepada pegawai negeri yang maksudnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi dia memeras. Gimana cara memerasnya? Cara memerasnya adalah meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang. Dia akan meminta, bisa jadi caranya dengan meminta atau menerima memotong pembayaran, bisa jadi begitu ya. Bisa jadi memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Gitu. Dan kedua, menyalahgunakan kekuasaan dan itu berlawanan dengan hukum. Kemudian ini juga ini bisa juga meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara lain atau kepada kas umum yang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya gitu. Udah saya naikin nih pangkatnya gitu. Ini dong ini ada biayanya. Nah, itu sudah pemerasan. Diketahui bahwa hal itu tersebut bukan merupakan utang. Jadi seolah-olah utang, padahal itu bukan utang, seolah-olah utang budi dan sebagainya lah. Istilahnya seperti itu. Nah, biasa yang membedakan di pemerasan, suap dan gratifikasi, pemerasan ini juga bukan transaksional. Jadi inisiatifnya dari pegawai negeri atau penyelenggara negaranya, dia meminta, dia berinisiatif yang aktif, kemudian setelah itu tidak ada transaksional, dan yang memberi, itu pihak yang memberi itu biasanya disebut korban, atau dia merasa tertekan, atau dia merasa terancam dan sebagainya gitu. Itu yang dimaksud dengan pemerasan. Jadi beda pasal bisa beda hukumannya, bisa perlakuan hukumnya berbeda-beda. Kemudian perbuatan curang ini biasanya dilakukan oleh pemborong dan pengawas dalam proses pengadaan bangunan ya. Kalau dimaksud bangunan dan sebagainya. Ini melakukan perbuatan curang atau kalau dari pemborongnya, kalau pengawasnya membiarkan dilakukan perbuatan curang gitu. Kemudian dilakukan kapan? Dilakukan waktu pembuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan. Ini jelas ini. Kalau di undang-undang memang disebutkan kalau pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunan, berarti pelakunya ini gitu ya. Sudah jelas. Atau kemudian dampaknya membahayakan keamanan dan sebagainya. Itu. Jadi jelas di perbuatan curang yang melakukan pemborong atau pengawas, jelas konteksnya adalah pengadaan bahan bangunan dan sebagainya. Gitu. Kita lanjutkan. Kemudian ada lagi tambahannya, pemborong itu juga merupakan setiap orang yang melakukan perbuatan curang. Ini kaitannya dengan TNI Polri ya, barang-barang yang untuk keamanan, yang pada waktu menyerahkan barang untuk TNI dan Polri membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Pengawasnya juga kalau yang bertugas mengawasi, dia membiarkan, bisa dilakukan dengan sengaja, itu juga masuk dalam perbuatan curang. Ini juga jarang terjadi di Indonesia gitu, jarang banget terjadi disangkakan di Indonesia. Yang terakhir ini konflik kepentingan. Apa itu konflik kepentingan? Nah, ini perlu digarisbawahi karena COI itu sebenarnya luas ya. Konflik of interest itu sangat luas sebenarnya, tapi dalam hukum tipikor ini hanya mengatur demikian. Dia dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, kemudian niatnya sengaja, kemudian kejadiannya langsung atau tidak langsung untuk turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan. Jadi kegiatannya adalah pemborongan, pengadaan, atau persewaan. Gitu. Langsung atau tidak langsung. Kemudian pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Jadi dia terlibat dalam proses itu, baik sebagian maupun seluruhnya. Gitu.
baik mengawasi juga pengawasi juga dapat kena gitu ya, konflik kepentingan ini. Baik, itu tadi 7 kelompok tindak pidana korupsi ini sudah selesai. Mari kita mulai menonton filmnya. Habis itu kita lanjut ke kuis. Silakan Mas Bayu, bisa diputarkan. Sebelum kita stop dulu Mas Bayu, ya siap. Nah, mohon disimak teman-teman sekalian, nanti dari film ini kita akan berdiskusi bersama-sama. Diskusinya nanti teman-teman bisa mengisi kuis ya, 5 pertanyaan aja, nanti dari pertanyaan itu kita akan diskusikan bareng-bareng gitu. Silakan Mas Bayu, diputar. Ini anak bapak ini. Sebagaimana mestinya, rumah selalu punya keistimewaan sendiri pada masanya. Mau jadi pilot. Udara segar, rumput-rumput yang hijau, pohon-pohon yang menjulang tinggi adalah teman setia dan menjadi tempat persembunyian rahasia antara aku dan ayah. Aduh, anakmu ini larinya cepet banget. Bapak masuk dulu ya, Bu ya. Iya, Pak. Bu, Rama bantuin ya. Rama, ayo belajar. Iya, bentar lagi. Rama, sampai kapanpun jangan pernah jadi pembohong. Soalnya kalau Rama bohong, nanti nggak punya temen. Janji? Oke. Pemirsa, menanggapi Indonesia yang akhir-akhir ini sering dilanda banjir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan sosialisasi peduli lingkungan hidup. Dan dalam sosialisasi tersebut dijelaskan macam-macam penyebab banjir, seperti tidak adanya penyerapan air hujan, banyaknya penebangan liar, dan juga alih fungsi lahan ilegal. Ini Pak, ada titipan dari Bapak. Maaf, saya nggak terima ini. Gini loh Pak, ini memang jatahnya Pak Sardi. Teman-teman udah pada nerima kok. Pergi. Ayolah Pak, Pak Bupati itu lagi baik sekarang. Pergi. Mari kita turut serta dalam perang melawan korupsi. Lihat, lawan, dan laporkan perbuatan korupsi yang terjadi di sekitarmu. Laporkan ke KPK. Mohon diterima. Saya ini kan bupati. Ya. Sudah sewajarnya kalau melayani masyarakat. Ya, mohon maaf, agak tipis. Oh, begitu. Masa nambah satu lagi nggak bisa? Masa Bapak nggak kenal saya? Untuk satu cangkir akan saya usahakan, Pak. Tetapi pabrik harus berjalan lancar, Pak. Oke, kalau begitu semua saya pastikan beres. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya Andri dari petugas KPK. Ya. Kami menduga Bapak memberikan sejumlah uang. Bisa ikut kami ke kantor?
Pemerintah menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana banjir karena BMKG memperkirakan hujan lebat akan turun selama beberapa minggu ini. Banjir yang terjadi di Desa Rungkut Asri disebabkan oleh penebangan liar yang menyebabkan hilangnya sumber resapan air. KPK juga telah menetapkan Bupati Waringin dan pimpinan pabrik Timun Sejahtera sebagai tersangka. Pada akhirnya semua akan berubah pada waktunya. Orang berubah, waktu berubah, kita berubah. Layaknya pencarian di tengah lautan, kita tidak akan pernah bisa mengendalikan ombak, tapi bisa mengarahkan kemana kapal akan berlabuh. Pak, ini buat Pak Bupati supaya lancar. Maaf Pak, saya nggak bisa terima ini. Baik, terima kasih Mas Bayu. Baik Bapak Ibu sekalian, menarik ya tayangan tadi. Kemarin waktu bareng teman-teman di KKP ini saya putar dan yang paling ngena itu kalimat terakhir yang disampaikan bahwa kita tuh seperti berlayar ya, nggak bisa mengendalikan ombak, tapi kita tahu kemana arah, kita bisa mengendalikan kemana arah kapal kita akan berlayar. Begitu juga dengan teman-teman ketika bekerja, silahkan kita mungkin ketika menghadapi tantangan integritas di kantor, kita bisa jadi tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi atau ada potensi di sekitar kita. Tapi yang kita bisa yakinin adalah apa sebenarnya tujuan kita bekerja, untuk apa sebenarnya kita bekerja, apakah yang kita cari uang atau tujuan akhir kita, tujuan akhir hidup kita. Nah, maka teman-teman sambil kita lanjutkan gitu ya pembahasan ini, jadi teman-teman bisa sambil mengisi kuisnya. 5 pertanyaan itu saya sudah bagikan di kolom chat sama di layar, silahkan diketik aja. Ini pakai Google Form. Sambil kita nanti saya lihat bagaimana perkembangannya. Dari situ kita akan diskusi bareng-bareng apakah dari yang saya sampaikan tadi materi refreshment itu sudah dapat menganalisis, teman-teman sudah dapat menganalisis peristiwa itu termasuk dari tipikor apa, kemudian apakah punya potensi di sekitar kita, apakah kita juga berpotensi, saya pribadi apakah berpotensi ya bisa mendapatkan kesempatan itu, melakukan itu gitu. Mungkin kan karena niatnya bukan niat pribadi si pejabat, tapi karena ada mau buka lahan, mau izin, yang di pejabat, kewenangannya lah di pejabat itu kewenangannya tidak tahan, tidak bisa mengendalikan arah kapal berlayar, jadinya terlibat tergoda, gitu ya, sebagainya. Silakan dijawab. Jadi teman-teman juga bisa menyampaikan dampaknya apa, mulai dampak yang sudah terlihat sampai dampak yang mungkin nggak terlihat. Kalau nanti misalkan banjir, apa dampaknya ya buat kesehatan, buat pendidikan, buat pembangunan SDM, dan sebagainya. Kemudian nilai-nilai apa yang bisa dipetik. Gitu. Ini ada waktu tadi kira-kira mungkin sekitar 5 menit ya, teman-teman. Monggo silahkan dikerjakan sambil saya pantau.
Sudah ada 2 jawaban yang masuk. Saya puterin musik ya. Ini musiknya sekitar 2 menit lebih. Cocok pas nih. Kalau musiknya belum selesai berarti sudah selesai waktu menjawabnya. Wahai semua anak negeri, dengarlah seruan ini. Mari kita satukan hati untuk bangun negeri ini. Wahai semua anak negeri, sadarkah kita ini ada di lingkaran para koruptor yang cuci tangan karena kotor. Tanggung jawab kita untuk peduli, jangan mudah terpancing emosi. Benahi diri kita dengan berani, dengan tak melakukan korupsi. Jadilah anak negeri yang bertanggung jawab. Jadilah anak negeri jujur dan beradab. Sayangi negeri ini, jadikan negeri bebas korupsi. Jadikan Indonesia, jadikan negeri makmur dan abadi. Tanggung jawab kita untuk peduli, jangan mudah terpancing emosi. Benahi diri kita dengan berani, dengan tak melakukan korupsi. Jadilah anak negeri yang bertanggung jawab. Jadilah anak negeri jujur dan beradab. Sayangi negeri ini, jadikan negeri bebas korupsi. Jadilah anak negeri yang bertanggung jawab. Jadilah anak negeri jujur dan beradab. Sayangi negeri ini, jadikan negeri bebas korupsi. Jadikan Indonesia, jadikan negeri makmur dan abadi. Baik, terima kasih. Ada 18 jawaban. Oke. Ada yang masih mau tinggal kirim? Oke. Masih ada lagi 21. Silakan yang tinggal kirim. Iya. Baik, sambil kita jawab ya, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab, meluangkan waktunya untuk mengerjakan kuis ini, 22 orang. Baik, saya ada 3 souvenir dari KPK, buku note, buku juga sama bag itu. Teman-teman nanti yang bisa berdiskusi sama saya nanti bisa saya berikan souvenir itu ke teman-teman sekalian.
Kita mulai ya dari baik masih bertambah. Kita sambil berdiskusi di sini. Baik, oke, hampir 7 kelompok itu menjawab bahwa ada kerugian negara, merugikan keuangan negara, ada gratifikasi di situ. Yang paling banyak penyuapan, dan memang jawaban yang paling benar memang penyuapan ya teman-teman. Kemudian pemerasan, konflik kepentingan, penggelapan jabatan, dan perbuatan curang. Tapi kita mau tahu juga nih jawaban teman-teman. Siapa tahu dari teman-teman punya insight baru kenapa memilih pemerasan. Kenapa ini yang tertinggi kedua kan ada gratifikasi tuh. Nah, kenapa sih ada gratifikasi? Kenapa disebut dengan gratifikasi? Kita coba cek teman-teman yang menjawab. Ada banyak ya yang menjawab tentang dari gratifikasi. Oke, kita coba cek di jawaban yang menjawab gratifikasi karena bupati daerah terus menerima uang atau gratifikasi. Oh, baik. Berarti yang dimaksud gratifikasi ini hadiahnya ya, gitu ya. Jadi karena menerima hadiah ini dimaksud gratifikasi. Oke. Kemudian gratifikasi penyuapan, gratifikasi di pihak bupati karena menerima. Oke. Konflik kepentingan karena bupati tersebut tergoda dengan gratifikasi tersebut. Baik, menarik ya. Jadi konflik kepentingan karena tergoda. Kemudian gratifikasi karena dia menerima hadiah gitu ya. Menerima hadiah. Oke, suap menyuap karena pemilik perusahaan tersebut. Baik. Memperlancar perizinan, kemudian berusaha menyuap semua. Oke. Saya cari yang kenapa ada gratifikasinya. Ini kerugian keuangan negara karena merugikan kepentingan umum demi pribadi. Menarik ini. Karena kepentingan pribadi. Oke. Kemudian pemberian uang kepada pejabat terkait pengusaha izin pabrik, unsur pidananya yaitu subjek dari perbuatan melawan hukum. Oke. Ada konflik kepentingan. Oke, Bu Susi. Kemudian penyuapan ini satu-satunya yang menjawab, bukan satu-satunya ya, yang menjawab pribadi. Penyuapan mengizinkan sesuatu yang tidak boleh karena disuap. Oke. Karena PT menyuap bupati. Mungkin banyak yang ini ya, karena menerima hadiah itu merupakan gratifikasi, menjanjikan fasilitas dengan imbalan. Baik. Oke. Yang menjawab ada gratifikasinya, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya secara langsung, karena mungkin kalau ditulis ini belum terlalu kelihatan jelas. Monggo, Mbak Mas, Bapak Ibu, ada yang mau open mic? Nah, ini mungkin Bu Retno Kusumawardani. Bu Retno, bisa open mic, Bu? Oke, kayaknya lagi sibuk. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Bu Susi? Ya, Bu boleh. Susi. Saya tadi agak rancu sih ini antara gratifikasi atau penyuapan ya. Tapi kalau penyuapan kan memang jelas ya, tadi memang dia ada kepentingan, dia pengen sesuatu, dia suap dengan uang itu. Yang maksudnya gratifikasi yang sebetulnya kan karena dia tuh sebagai pejabat negara ya, si ininya bupati itu. Jadi dia menerima uang ya. Emang sih menurut saya sih agak beda tipis antara penyuapan dan gratifikasi. Tapi saya merasa dia itu menyalahi apa istilahnya jabatannya dia. Jadi ada kepentingan juga dan dia menerima uang itu. Jadi saya makanya tadi saya milihnya gratifikasi itu, Mas. Oke. Baik, terima kasih Bu Susi. Nanti saya antar nih milih sendiri ya Bu ya yang mana.
Terima kasih ya Bu. Ya, Baik, sama-sama. menarik. Jadi memang agak rancu ya Bu ya, yang mana yang gratifikasi, yang mana penyuapan, yang mana konflik kepentingan. Kita coba kembali lagi ke slide-nya yang tadi. Biar untuk memperjelas. Pertama-tama kita ke konflik kepentingan dulu ya. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Jadi Bu Susi dan teman-teman sekalian, jadi kalau namanya konflik kepentingan ini memang yang saya sampaikan di awal bahwa COI itu memang luas ya, konflik kepentingan tuh luas. Jadi orang yang memberi kita hadiah itu sudah, dan itu dalam rangka misalkan kita sudah punya wewenang kemudian dia memberi hadiah, bisa jadi itu juga konflik kepentingan namanya ya. Tapi dalam konteks tindak pidana delik tipikor ya, dalam undang-undangnya yang dimaksud konflik kepentingan hanyalah kegiatan terkait pemborongan, pengadaan, dan persewaan. Kemudian dia terlibat langsung dalam proses pemborongan, pengadaan, dan persewaan. Nah, kalau dilihat tadi transaksinya adalah transaksi bukan pemborongan, bukan pengadaan dan persewaan ya Bu. Jadi itu perizinan ya. Jadi dia meloloskan perizinan. Jadi di sini di dalam Undang-Undang Tipikor itu tidak bisa masuk dalam pasal konflik kepentingan. Tapi yang saya sebutkan tadi, ya memang semua yang diberikan ke kita itu memang akan jadi konflik kepentingan, tapi dalam Undang-Undang Tipikor itu lebih detail lagi. Iya, betul, lebih detail lagi. Baik. Untuk yang gratifikasi, nah ini menarik. Banyak yang menyebutkan hampir sama kayak Ibu, yang kalau pejabat atau pegawai negeri itu menerima hadiah itu sudah pasti disebut gratifikasi, gitu ya. Sudah pasti disebut gratifikasi. Betul, itu betul. Sudah pasti disebut gratifikasi. Namun di gratifikasi sendiri itu ada gratifikasi yang dianggap suap atau gratifikasi yang memang suap gitu ya. Jadi kalau gratifikasi yang memang suap, pasalnya langsung berubah ke pasal penyuapan gitu. Yang membedakan di mana? Yang membedakan adalah kalau gratifikasi cuma diberi aja, nggak diberikan maksud apa-apa, gitu ya Bu. Jadi cuman ngasih aja, kemudian sering ngasih, misalkan tiap Lebaran stakeholder ada yang sering ngasih ke kita dan sebagainya, kita terima dan sebagainya. Itu adalah bentuk gratifikasi, gitu. Dia nggak pernah ngomong membuat apa, dia juga tidak pernah misalkan pejabat saya Fiskus AR di suatu tempat, kemudian dia itu wilayah kerjanya lain. Tapi karena saya AR di kota itu, tapi dengan wilayah kerja lain, saya tidak menggali potensinya di WP tersebut. Tapi WP tersebut sering ngasih saya itu, tapi tetap aja meskipun tidak ada indikasi dia meminta sesuatu atau meminta tolong sesuatu, atau sedang dalam rangka untuk diperlancar urusannya gitu. Tapi itu juga masuk dalam gratifikasi. Tapi kalau sudah ada maksudnya, sudah tujuannya jelas untuk memperlancar sesuatu, menggerakkan kita biar berbuat sesuatu, itu nanti masuknya ke arah suap. Jadi biasanya penyidik akan melihat lagi itu memenuhi unsur yang memberikan tuh siapa, dicari dulu. Kemudian yang memberikan itu ada kepentingan, ada maksud, atau enggak gitu. Kalau ada maksud, jatuhnya langsung ditarik ke pasal suap gitu. Yang bersangkutan akan dikenakan sebagai penerima suap. Tapi kalau tidak ada maksud tertentu, bahkan pemberinya nggak tahu siapa gitu, tapi tiba-tiba dapat hadiah dan sebagainya. Nah ini yang masuknya nanti akan masuk ke pasal gratifikasi gitu. Ada yang mau ditanyakan Ibu Susi? Udah cukup Mas, sudah jelas. Baik, terima kasih Bu Susi. Teman-teman lain ada yang mau ditanyakan? Kalau mungkin tidak memungkinkan open mic, bisa chat. Monggo. Kemudian konflik kepentingan pemerasan.
Iya benar, memang ada ini yang menarik adalah ini tadi yang merugikan keuangan negara karena merugikan kepentingan umum demi pribadi. Ini menarik memang, kalau kerugian keuangan negara apakah sama atau beda teman-teman dengan kerugian negara? Nah, kalau pas bunyi pasalnya adalah merugikan keuangan negara gitu ya, atau perekonomian negara gitu. Jadi ada ininya, ada perhitungannya. Jadi kalau di pasal 2 dan 3 ini, saya coba tampilkan pasalnya. Kalau di pasal 2 dan 3 ini harus ada hitung-hitungan atau sudah diaudit dulu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu berapa yang diakibatkan. Nah, baru bisa disangkakan. Kalau mau disangkakan dengan pasal merugikan keuangan negara harus jelas dulu berapa kerugian keuangan negara yang diakibatkan gitu. Tapi kalau belum tahu dan itu cuman merugikan, makanya beda kan yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dengan merugikan negara gitu. Gratifikasi merugikan keuangan negara atau enggak, teman-teman sekalian? Bisa di kolom chat kalau mau direspon. Enggak. Enggak ya, Bu? Enggak ya. Enggak. Nah, gratifikasi enggak merugikan keuangan negara karena uang pribadinya si stakeholder diberikan ke kita. Iya, Enggak betul. ada uang negara yang dirugikan. Nah, ini yang menarik. Tapi apakah gratifikasi merugikan negara? Mas Reza bilang iya. Mas Reza bisa bilang kenapa merugikan negara dan tidak merugikan keuangan negara, Mas? Izin menjawab, Mas. Boleh. Kenapa iya? Karena kan merugikan negara. Kalau dari konteks video tadi, adanya gratifikasi itu kan dampak ke depannya. Seperti tadi kalau memperbolehkan, misalnya gratifikasi tadi diberikan hadiah atau segala macam, kan membuka peluang untuk nanti di kemudian hari diungkit. Kan saya sudah ngasih kayak gini. Ya. Kayak kamu harus mempermudah gitu. Dan dengan mempermudah itu kan dampaknya seperti tadi penebangan pohon. Nah, setelah adanya penebangan pohon kan itu akibatnya kayak jadi banjir apa segala macam, dan negara harus mengeluarkan dana bansos lagi nih ya. untuk memberikan pendanaan lagi, kan secara otomatis sudah merugikan negara juga gitu. Ya betul, tepat sekali Mas Reza. Nanti saya antarkan Mas Reza di lantai berapa ya, nanti saya cari deh. Mas Reza Prati Dinata. Terima kasih. Nah iya, kalau merugikan keuangan negara di pasal 2 dan 3 ini, kejadiannya itu, tindak pidana korupsinya itu harus sudah dihitung berapa keuangan negara yang dirugikan. Gitu. Tapi kalau dampak yang nanti dihasilkan, kalau dampaknya seperti itu, kemudian mengeluarkan bansos, kemudian harus reboisasi, menyelamatkan yang kena banjir, kemudian dan sebagainya, itu kan keuangan negara juga yang dirugikan ya. Mengeluarkan uang negara, mengeluarkan itu, tapi secara tidak langsung. Itu beneran, itu juga berdampak dan merugikan keuangan negara tidak langsung. Jadi yang dimaksud di pasal 2 dan 3 ini, kejadiannya itu langsung merugikan keuangan negara. Jadi dihitung sama auditor, oh kejadian ini merugikan keuangan negara. Itu teman-teman. Kalau yang dampak itu nanti akan dihitung melalui biaya sosial korupsi. Kalau nanti teman-teman tahu bagaimana negara-negara lain itu memiskinkan koruptor itu dengan menghitung dampaknya yang diakibatkan. Itu bisa dari kerugian itu. Tapi sejauh ini kalau keuangan negara ini yang tindakan itu yang dihitung langsung gitu. Oke, terima kasih. Mas, saya boleh nanya? Boleh, Bu. Yang tadi Mas, slide sebelumnya tadi 2 pasal 3. Boleh, Bu. Yang pasal 2 pasal itu, oke. Mau nanya Mas, kan kalau kita perhatikan nih hukuman koruptor itu kan cenderungnya ringan ya Mas ya. Ringan, seharusnya kan kalau di luar negeri itu kan harus menimbulkan efek jerah, bisa dimiskinkan dan sebagainya. Nah, saya tadi coba-coba lihat berita-berita. Saya perhatikan kebanyakan nih majelis hakim itu lebih banyak menggunakan pasal 3 dibandingkan dengan pasal 2. Ya.
Kalau pasal 3 itu kan di Undang-Undang Tipikor itu ancamannya kan minimal 1 tahun, maksimal seumur hidup ya. Terus ada denda sebagainya, dan kalau pasal 2 itu minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Nah, yang saya mau tanya nih, apa dasarnya majelis hakim itu lebih cenderung menggunakan pasal 3 dibandingkan dengan pasal 2? Apa karena di sini kan disampaikan di yang slide-nya Mas Tony itu, apakah ada hubungannya dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada tanda jabatan atau kedudukan, makanya majelis lebih cenderung ke situ daripada ke pasal 2 atau apa gitu. Makasih Mas. Oke. Itu yang di majelis dikenakan tersangkanya pegawai negeri atau yang non pegawai negeri, Bu? Biasanya pegawai negeri, Mas. Nah, itu. Jadi kalau pasal 3 itu yang nyangkut itu di sini. Tuh. Kenapa pegawai negerinya tidak disangkakan ke sini gitu ya? Karena lebih cenderung ke dia punya wewenang, punya kesempatan, punya sarana. Tidak cuman melawan hukum saja, tapi karena dia memanfaatkan kewenangan, kesempatan, sarana dan jabatannya yang dia punya, benar yang Ibu Susi sampaikan tadi, maka majelis cenderung menggunakan pasal 3 ini gitu. Tapi kalau tidak menggunakan ini, misalkan PNS tidak menggunakan kewenangan dan sebagainya, bisa jadi nanti akan disangkakan di pasal 2 ini gitu. Jadi kalau dilihat memang kasus-kasusnya banyak yang ini berupa yang di nomor 3 ini, Bu, karena merugikan keuangan negara karena kewenangannya. Oh, maksudnya berarti setiap pejabat negara itu pasti otomatis diarahkan di awal itu di pasal 3 ya, Mas ya? Iya, ya, betul. Oke. Dia Jadi dicari dulu kewenangannya. Oke. Gitu. Okay. Dalam peran dia dalam menjadi pejabat itu dia sejauh apa perannya gitu kan, berkaitan nggak dengan kewenangannya gitu, itu dicari dulu. Oke, kalau gitu kenapa nggak ini aja Mas ya, sorry jadi manjang, kenapa nggak yang di pasal 3-nya aja yang apa hukumannya tuh karena kan sekarang ini kan banyaknya kan pejabat negara ya. Benar. Kenapa nggak undang-undang tipikornya itu direvisi gitu ya, jadi ditukar gitu loh, karena kan lebih banyak kan ke pejabat itu. Itu sih Bang. Iya benar, menarik. Ini sebenarnya ya baik, terima kasih Bu Susi. Ini kalau memang menjadi bahasan yang juga di teman-teman di Litbang KPK, kemudian teman-teman akademisi, bahwa sebenarnya kita terlalu murah hati dengan koruptor gitu. Betul. Orang sudah benar-benar kayak gitu merugikan keuangan negara, kemudian dia sudah dikasih amanah dari rakyat, ternyata menyalahgunakan. Kan itu kan menyakiti hati ya. Jadi kok ya di pasal 3 itu lebih rendah daripada pasal 2. Ini sudah ada kajiannya, dan memang ini ya Bu ya, merubah undang-undang kan juga ada unsur politis ya. Jadi ini memang dalam tahap kajian-kajian dan sudah diteliti, dan memang perlu sebenarnya kita evaluasi lagi untuk undang-undang tipikornya, karena berkaitan dengan hukuman, apalagi kalau dilihat memang sangat jauh hukuman pidana yang tadi Ibu maksud. Sedangkan kalau kita lihat di sini, saya punya datanya Pak Rimawan nih, ekonom dari UGM. Nah, ini ngeri sekali. Kalau dilihat nih, terpidananya ini dalam rentang triliun ya, kalau nggak salah. Sebentar, triliun kalau salah. Jadi di sini tuh disebutin bahwa kalau terpidananya kecil, kerugian negaranya 119 triliun, maka tuntutannya lebih besar. Biasanya jaksa akan menuntut lebih besar dan sebagainya. Tapi semakin lama semakin besar gitu yang dituntut, ini secara finansial ya Bu ya. Ini makin lama makin kecil. Jadi cuman 8,3 yang dikembalikan ke negara dari tuntutan itu. Iya, betul. Ini yang menarik, ini yang sedang dibahas juga, ini yang biasanya teman-teman dari ekonom dilibatkan untuk menghitung dengan biaya sosial korupsi. Tapi lagi-lagi kita punya batasan di undang-undangnya, jadi kita nggak bisa sampai menghitung sampai dampak. Kalau sampai dampak ya jauh. Kalau kita lihat, coba saya mungkin ada di sini ya kali ya.
Kalau dihitung-hitung dari biaya sosial korupsi, nah ini kalau misalkan kerugian negara di sektor kehutanan 10,2 gitu ya. Kemudian biaya sosial korupsi yang tercatat, ini kerugian keuangan negara yang dimaksud. 10,2 miliar. Kemudian biaya sosial korupsi yang tercatat, biaya sosial korupsi itu sudah menghitung dampak, sudah menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penindakan dan sebagainya. Kemudian itu tercatat 23,2 miliar, tapi hukumannya yang dijatuhkan cuma 1,7. Dari kerugian keuangan aja masih minus, apalagi kita ngitung tentang dampak. Jadi itu yang undang-undang kita memang belum mengcover itu, tapi kalau dilihat dari tren yang saat ini ada di yang kemarin itu dijatuhkan sangkaan untuk salah satu koruptor dari asuransi ya kalau nggak salah. Itu juga lebih tinggi ya daripada kerugian keuangan negara yang diakibatkan karena sudah menghitungkan dampak-dampak yang diakibatkan. Ini kayaknya akan paralel mungkin kajiannya sudah juga dijalankan, teman-teman dari akademik juga melakukan penelitian terus. Kalau sudah orang masyarakat paham bahayanya, dampaknya, dan kerugian negaranya yang luar biasa itu, bisa jadi nanti teman-teman dari unsur legislatif dan eksekutif kita akan mencoba untuk merevisi undang-undang ini. Siap, Mas. Bisa memiskinkan, bisa memberikan efek jera yang ya betul. Gitu. Matur nuwun Bu Susi, ada lagi teman-teman Bu Susi? Oke. Jadi clear ya, jadi penyuapan. Kenapa penyuapan? Ya, saya bahas dulu. Kenapa penyuapan? Karena ada transaksinya jelas-jelas. Sudah disebutkan bahwa itu untuk membuka pabrik ya. Tadi sebutin ya, pabriknya harus tetap jalan dan sebagainya. Itu kan sudah ada maksudnya ya, sudah kelihatan banget maksudnya. Dan dua-duanya merasa happy-happy aja, tenang-tenang aja. Tidak ada yang merasa tertindas, tidak ada yang meminta, meskipun tadi di bupatinya, saya berharap sih ada jawaban bupatinya tadi meminta kok di akhir-akhir gitu. Tapi itu bukan pemerasan ya, itu bagian dari penyuapan karena si yang memberi tetap sukarela gitu ya. Kenapa bukan gratifikasi? Lagi-lagi karena sudah ketahuan maksudnya. Kalau sudah ketahuan maksudnya, sudah jelas-jelas, maka delik tipikornya langsung berubah ke gratifikasi. Jadi pemberian itu bukan pemberian gratifikasi saja, tapi sudah benar-benar suap gitu ya. Gitu. Ada juga yang penggelapan dalam jabatan. Kalau penggelapan itu yang digelapkan uang, surat berharga, dan lain sebagainya. Konflik kepentingan tadi sudah jelas. Perbuatan curang juga pemborong, pengawas gitu ya. Jadi kalau di delik tipikor itu karena hukum positif, jadi tetap kata per kata itu harus terpenuhi gitu. Kalau tidak terpenuhi beda gitu. Ada lagi mungkin yang mau dibahas sebelum kita lanjut ke kita membahas tentang potensi-potensi yang terjadi di lingkungan kita. Ini yang terjadi. Ini potensi ya teman-teman sekalian, bisa jadi teman-teman hampir 90-an persen ada satu orang yang tidak mensyukuri dengan kondisi yang sekarang, dan ini sama sih, ini bisa jadi. Jadi kita sepakat bahwa di Direktorat TIK ini sebenarnya berpotensi untuk terjadi tindak pidana korupsi. Apalagi di suap seperti yang dicontohkan di film tadi. Ada yang menyebutkan bisa jadi dengan rekanan atau pihak kepentingan dengan kita, kemudian potensi penyuapan gratifikasi dalam hal pengadaan ya. Pengadaan, baik. Jadi kan titik kritis di TIK ini bisa jadi di proses pengadaan ini gitu. Kemudian vendor, rekanan, markup nilai, bagian komisi. Nah ini. Kemudian bisa jadi tergiur dari suap WP, baik. Bisa jadi ya. Hampir semua di TIK adalah proses pengadaan, pengizinan, kemudian
pengadaan juga. Nah, ini ada yang menarik. 1 orang bisa membantu wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan tidak benar. Nah, oke, menarik ini. Jadi ini bisa jadi masuknya masuk ranah pertama adalah dia masuk ke etik gitu. Boleh tahu ada yang menjawab ini? Kalau berkenan bisa open mic. Melaporkan kewajiban perpajakannya dengan tidak benar. Jadi kalau di Tipikor jelas ya, poin-poinnya adalah yang memenuhi unsur-unsur pidana ini. Kalau bisa jadi karena kewenangannya, karena kejabatannya, kalau jabatannya adalah prakom, tapi dia membantu orang untuk membenarkan SPT, biar tidak kena pajak yang tinggi, apakah itu berkaitan dengan jabatannya, kewenangannya, apakah itu masuk ke Tipikor, apakah itu masuk ke kode etik. Nah, gitu. Kalau kode etik jelas kita diatur tidak bisa membantu wajib pajak meski apapun profesi, apapun jabatan kita. Tapi kalau Tipikor itu kembali lagi ke hukum positifnya, apakah sudah terpenuhi atau belum. Apakah ada wewenang kita atau jabatan kita atau pengaruh kita dalam proses itu. Gitu. Kemudian transaksi dengan vendor. Ini juga dengan wajib pajak yang memungkinkan memiliki potensi. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti jadi AR atau auditor, pemeriksa dan sebagainya di KPP, ini bisa terjadi karena berinteraksi, karena dia kan AR ya, atau dia penyidik gitu ya. Karena penyidik lagi nyidik, nah bisa jadi pemerasan dapat, bisa terjadi juga suap menyuap dan sebagainya. Dan ini selain delik kode etik, melanggar kode etik juga melanggar delik Tipikor. Kalau saya sebagai pelaksana di Subak Tata Usaha membantu wajib pajak, bisa jadi saya tidak terkena delik Tipikor, tapi saya terkena kode etik. Hukuman berat misalkan dikeluarkan dan sebagainya. Itu kan kode etik ya, tapi pidananya nggak tahu nanti apakah itu masuk pidana atau enggak, atau jadi delik aduan pidana. Pidananya dilihat dulu apakah pidana Tipikor atau pidana di luar Tipikor. Kalau pidana Tipikor dilihat juga kewenangannya atas kejadian ini gitu. Sangat mungkin terjadi dalam hal perizinan atau pengadaan. Baik, terima kasih. Ada yang mau bercerita tentang potensi ini, teman-teman, sebelum saya lanjutkan? Baik, saya lanjutkan ya. Ceritakan dampak-dampak yang terjadi. Oke. Merugikan masyarakat, merugikan negara. Oke, saya mau cari yang menarik. Atau mau ada yang bercerita sampai dampak yang terbesar sampai yang paling terasa atau apa? Oh, ada dampak positif juga ya. Dampak positif dan negatif. Dampak negatif ada kerusakan lingkungan, citra pejabat. Oke, di sisi lain terdapat suatu keinginan nanti sebagian orang untuk melawan KKN dan terpacu untuk menjadi insan. Oke. Jadi kalau ada yang kejahatan, kalau ada orang lain yang ini ya terpicu untuk melawan KKN itu. Begitu ya. Kalau yang punya jawaban ini mau berkomentar, monggo nggih. Open mic saja. Dampak besarnya adalah merugikan masyarakat. Oke. Menghancurkan sendi-sendi pembangunan. Terdapat ketidakadilan. Oke. Ada yang mau bercerita, teman-teman sekalian? Monggo. Pelayanan tentunya berdampak. Oke. Oke ya. Kalau di film disebutkan bahwa dampaknya adalah banjir. Jadi memang pembukaan lahan nanti dampaknya banjir. Dari banjir dampaknya selanjutnya adalah adanya korban, adanya warga yang kebanjiran, kemudian mungkin tergusur, ada perekonomian yang seharusnya ada di situ,
ada kehidupan di situ, akhirnya bisa harus pindah gitu ya. Kerugian keuangan negara harus menanggung biaya kerugian banjir itu. Tidak jauh dari itu, misalkan kematian dari masing-masing orang yang berpotensi itu bisa menghancurkan generasi penerus-menerus kita gitu. Misalkan ya yang tadinya tadinya ada sekolah di situ, tapi karena banjir akhirnya sekolahnya hancur dan sebagainya, fasilitas umum terhancur, terganggu, ada rumah sakit, fasilitas kesehatan juga terganggu. Akhirnya dampaknya adalah para masyarakat yang terdampak langsung itu tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang sudah ada karena rusak karena banjir misalkan. Dampak terbesarnya lagi dari kerusakan itu, nah kira-kira orang-orang di luar sana terdampak enggak gitu? Ya, jawabannya kita terdampak enggak kalau banjirnya di Sulawesi Tenggara, korupsinya di situ gitu ya. Buka lahan di situ atau Kalimantan gitu ya. Ini menarik nih Kalimantan nih. Akhir-akhir ini kan banjir nih. Akhir ini banjir. Kenapa akhir ini banjir ya? Teman-teman bisa lihat nih kondisi hutan di Kalimantan bagaimana. Terus tren bagaimana di sana ada beberapa kali kasus yang terungkap gitu ya. Jadi kan kalau kita menyambungkan connecting the dots-nya itu, wah ini ternyata banjir ini ya bisa jadi karena udah nggak ada resapan air, ya jebol gitu. Karena ya di Kalimantan kita tahu sendiri bagaimana ini terjadi. Terus yang rusak di Kalimantan, kita sebenarnya turut menanggungnya teman-teman sekalian. Kita menanggungnya kalau teman-teman pajak ya kita cari uang buat memperbaiki kondisi di Kalimantan, misalkan kalau yang banjir di Kalimantan, kemudian wajib pajak yang lain, wajib pajak kita juga menanggung turut serta, yang di Jakarta turut menanggung menambah APBN untuk memperbaiki kondisi yang ada yang diakibatkan oleh korupsi lingkungan tadi. Gitu. Ada yang mau berpendapat silakan langsung open mic ya teman-teman sekalian. Nilai apa saja yang didapat dari film itu? Integritas, tidak berbohong. Oke, ada yang ngeh enggak? Ada yang menarik di akhir-akhir itu? Oke. Ada yang sadar bupati yang terakhir itu? Itu siapa itu? Bupati yang menolak di akhir film itu, ada bupati yang menolak. Berani lapor tipikor. Ada yang bisa menebak di chat gak apa-apa? Yang anaknya ya? Anaknya ya Bu ya? Ya. Iya. Itu salah satu gambaran bahwa anaknya yang melihat sendiri ya, bapaknya menolak waktu meminta diberikan dan sebagainya, ibunya juga memberikan wejangan bahwa nggak boleh bohong. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian anaknya menjadi bupati dan nilai-nilai itu yang terbawa sampai dia menjadi bupati. Gitu. Wallahu a'lam bishawab, itu apakah terjadi beneran atau enggak, tapi sebenarnya kalau kita rasa-rasakan, kalau kita mau bercermin, anak-anak kita itu sebenarnya cerminan diri kita lah. Jadi kalau kita lihat, kita tanam baik, ya nanti ke depannya atau anak-anak baik ya juga dari Bapak Ibu pendidikan di rumah yang baik gitu. Dan sebaliknya. Itu yang kalau saya lihat itu nilai yang benar-benar ditanamkan. Termasuk ini teman-teman ada yang bilang mana nih tadi? Berani lapor ya, berani lapor, boleh, monggo dan sebagainya. Oke, itu aja teman-teman sekalian. Ada yang mungkin masih bingung? Mungkin masih bingung di sini kali ya, yang masih bingung. Monggo ditanyakan, mungkin ada waktu silakan. Sambil saya kembalikan ke Mas Asmuni. Terima kasih atas kesempatannya. Monggo Mas Asmuni dipandu untuk tanya jawab kalau masih ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya. Siap, makasih Mas Tony ya yang telah
memaparkan materinya kepada kita semua, dan jika masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Mungkin sudah cukup ya Mas ya. Sebenarnya nggak ada. Ya mungkin sudah pada paham ya. Ya tadi Mas Tony udah menjelaskan pada kita ya, panjang lebar 7 kelompok tindak pidana korupsi tadi, mulai dari yang merugikan keuangan negara, saya sempat catat di sini ya. Kemudian sampai perbuatan curang ya, yang film tadi terkait suap menyuap gitu kan, dan juga kelompok lainnya ada konflik kepentingan, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, juga pemerasan ya. Ya. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ya, mungkin sudah nggak ada lagi, Mas Tony. Gimana? Kita cukup? Ya, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman sekalian. Baik, ya. Ya, berhubung sebetulnya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, dan mungkin tadi penjelasan Mas Tony juga sudah cukup banyak, dan kalau misalnya masih bingung, nggak apa-apa, langsung nanya ke Mas Tony, pintu terbuka ya Mas ya. Silakan. Atau chat WA online ya untuk konsultasi atau diskusi ya terkait tindak pidana korupsi ini ataupun gratifikasi ya Mas ya, karena kita ketahui Mas Tony ini merupakan unit kepatuhan internal dan pengendalian gratifikasi di Direktorat TIK. Baik, berarti cukup ya Mas Tony ya. Baik, ada pesan terakhir mungkin Masnya di acara ini? Apa ya? Yang tadi yang diingat ya, kita nggak tahu di mana kita nggak bisa mengendalikan di mana kita berada sih teman-teman sekalian. Mungkin alhamdulillahnya di lingkungan kita saat ini kita terhindar dari tipikor, tapi Allah maha bolak-balik ya. Kita mungkin di satu sisi nanti akan mendapatkan ujian, baik saya juga begitu ya. Jadi teman-teman sekalian sama-sama berisiko gitu. Jadi kalau saya sih mencegahnya dengan ya sering-sering berbagi dengan teman-teman seperti ini. Teman-teman juga sering-sering juga untuk memahami lagi gitu ya, biar lebih paham, lebih oke untuk membasmi korupsi. Jadi karena kita tidak bisa mengendalikan ombak, kita bisa menentukan kemana arah layar kapal kita. Terima kasih teman-teman TIK, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Demikian telah kita dengarkan dan telah kita simak bersama ya pemaparan dari Mas Tony terkait tindak pidana korupsi. Jadi di sini pentingnya saling mengingatkan ya, saling mengingatkan kepada kita semua, khususnya mungkin di Direktorat TIK dan umumnya di DJP mungkin ya. Ya, dengan demikian maka semua agenda kita ya telah kita selesaikan, maka acara hari ini kita tutup, atau Bu Susi masih ada yang sampaikan? Enggak sih, mungkin menambahkan aja kali ya Mas. Jadi kalau saya lihat dari cuplikan tadi, benar tadi kata Mas Tony bahwa bapaknya itu menanamkan kebaikan, jadi anaknya juga menghasilkan kebaikan. Jadi memang kita harus jadi role model ya di keluarga ataupun di kantor. Jadi kita gimana bisa membimbing, mengarahkan anak-anak kita kalau kita tidak memberikan contoh yang baik sebagai role model. Itu aja sih. Jadi memang kita harus memberikan role model yang baik untuk sekeliling kita. Makasih. Iya, luar biasa ya Bu Susi. Ya, makasih Bu Susi udah diingatkan juga ya terkait role model tadi ya, seperti contoh di film tadi gitu kan, bapaknya mengingatkan, ibunya mungkin tadi mengingatkan untuk selalu jujur pada anaknya, dan itu terbawa sampai dia dewasa. Baik, luar biasa ya. Mungkin kita berikan apresiasi tinggi-tingginya bagi Mas Tony narasumber maupun bagi para peserta yang lainnya ya, yang aktif memberikan pertanyaan maupun tambahan ya. Ya, makasih Mas Tony, Bu Susi, dan semua Bapak Ibu yang sudah join dan menyimak acara kita pada hari ini.
Dan dengan demikian maka kita masuki menyampaikan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan dalam pelaksanaan agenda ICV kita pada hari ini. Mungkin itu saja. Selain terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.